Bayangkan seorang ibu tunggal, hanya berjualan sayur di pasar tradisional, menghadapi hidup yang penuh perjuangan. Ia kehilangan suami, berjuang membesarkan 4 anak sendirian, dan hampir menyerah karena beban yang sangat berat. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah nyata tentang kekuatan cinta seorang ibu, tentang bagaimana dari titik terendah, seseorang bisa bangkit dan mengubah nasib. Pagi itu langit mendung. Embun belum sempat menguap ketika kabar duka datang mengetuk pintu rumah kontrakan kecil itu. Rumah berdinding papan, lantainya sebagian masih tanah, dan bau apek dari dapur sempit bercampur dengan aroma luka yang tiba-tiba menyergap. Ibu Sari duduk di lantai, memeluk anak bungsunya yang masih berusia 3 tahun. Tangisnya tidak keluar. Matanya merah, tapi kering. Suaminya baru saja meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor dalam perjalanan pulang dari bekerja sebagai kuli bangunan. Tidak ada warisan, tidak ada tabungan. Bahkan utang di warung sebelah pun masih menumpuk. Hanya ada 4 anak yang masih kecil, seorang ibu rumah tangga yang tak punya pekerjaan tetap, dan dunia yang tiba-tiba seperti berhenti berputar. Ibu Sari merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Hari itu juga, tetangga berdatangan. Beberapa membawa air mata, beberapa lagi membawa sebungkus nasi atau selembar uang 100.000. Tapi tak ada yang bisa benar-benar menolong. Setelah 7 hari tahlilan, rumah kembali sepi. Ibu Sari hanya duduk termenung menatap langit-langit rumah. Anak-anak bermain tak jauh darinya, tak sepenuhnya mengerti bahwa ayah mereka tak akan pulang lagi. Malam-malam jadi panjang. Ibu Sari tidur di tikar lusuh, bergelung dengan anak-anaknya, mencoba menenangkan hati yang seperti dirobek-robek. Tiba-tiba saja, bayangan masa depan datang tanpa diundang. Bagaimana menyekolahkan 4 anak? Bagaimana memberi mereka makan tiap hari? Bahkan untuk besok pagi pun, dia belum tahu akan makan dari mana. Keesokan harinya, Ibu Sari memberanikan diri meminjam uang kepada Pak RT. Wajahnya menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar. "Saya cuma butuh modal sedikit, Pak, untuk jualan sayur. Apa saja. Yang penting halal dan bisa buat hidup kami jalan," ucapnya pelan. Pak RT memandang Ibu Sari dengan prihatin. "Saya bantu 150.000 ya, Bu. Ini uang kas RT. Nanti Ibu cicil pelan-pelan." Dengan uang itulah, Ibu Sari membeli beberapa ikat kangkung, bayam, tomat, dan cabai. Dia juga meminjam keranjang besar dari tetangga dan berangkat ke pasar subuh-subuh, ketika anak-anak masih tidur. Dia menitipkan anak bungsunya pada Bu Rahmah, tetangga sebelah yang juga seorang janda. Pasar itu ramai. Suara teriakan pedagang, aroma amis ikan, dan riuh ibu-ibu menawar harga menjadi dunia baru bagi Ibu Sari. Dia berdiri di sudut yang sempit, menjajakan dagangan seadanya di atas tikar plastik. Tidak semua orang singgah. Banyak yang hanya lewat. Tapi 1-2 orang membeli, dan itu cukup untuk membeli beras 1/4 kilo dan tahu 4 potong. Malamnya, anak-anak makan nasi dan tahu goreng. Ibu Sari hanya minum air putih. "Ibu sudah kenyang tadi di pasar," katanya sambil tersenyum, walau perutnya perih menahan lapar. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hujan sering turun pagi-pagi, membuat sayurannya basah dan pembeli malas keluar rumah. Kadang, sayuran tidak laku, dan ia harus pulang dengan tangan hampa. Tapi Ibu Sari tak menyerah. Dia terus ke pasar setiap pagi. Pulang, menjemput anak bungsu, memasak, mencuci pakaian, dan malamnya menemani anak-anak belajar. Anak sulungnya, Rini, mulai bertanya, "Bu, nanti aku bisa tetap sekolah, kan?" Ibu Sari menatap mata anak perempuannya itu lama sekali. Ia ingin menjawab dengan yakin, tapi dunia sudah mengajarkannya untuk tidak memberi janji kosong. "Insya Allah, Nak, Ibu akan usahakan. Kamu yang rajin belajar, ya." Tiap malam, Ibu Sari duduk di bawah lampu bohlam yang berkedip, mencatat pengeluaran, menghitung sisa modal. Ia mencatat semua di buku bekas anaknya yang sudah hampir habis halamannya. Dia mulai belajar cara menawar dari pedagang grosir,
belajar menyusun dagangan agar lebih menarik, dan sesekali mengantar sendiri sayuran ke rumah pelanggan tetap yang mulai menyukainya karena keramahannya. Namun tetap saja, semua terasa berat. Hutang di warung bertambah. Anak-anak mulai sakit-sakitan karena makanan seadanya. Pakaian sekolah mereka sobek-sobek, dan tidak ada uang untuk membeli yang baru. Ibu Sari merasa terjebak. Bahkan dengan kerja kerasnya, hasilnya tak pernah cukup. Dunia seperti tidak adil. Mengapa hidup begitu kejam padanya? Tapi di balik segala kepahitan itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang. Pelukan hangat dari anak-anaknya tiap malam. Pelukan kecil yang seolah berkata, "Terima kasih, Bu. Kami percaya padamu." Dan pelukan itulah yang menjadi satu-satunya kekuatan tersisa ketika segalanya nyaris runtuh. Titik terendah itu bukan hanya soal kehilangan suami, tapi kehilangan pegangan. Namun dari titik paling bawah itulah, perlahan, Ibu Sari mulai menoleh ke atas. Dia tahu, dia tidak bisa jatuh lebih dalam lagi. Satu-satunya jalan adalah naik, walau pelan, walau merangkak, asal tidak berhenti. Setelah sebulan berjualan sayur, Ibu Sari mulai mengenal pola pasar. Ia tahu hari apa pembeli ramai, jam berapa pedagang besar datang, dan sayur apa yang cepat laku. Tapi pengetahuannya tidak cukup untuk menutupi kenyataan bahwa hidup semakin berat. Biaya hidup terus berjalan, sementara penghasilan tidak pernah stabil. Anak-anak mulai masuk sekolah kembali setelah libur duka. Rini, anak sulungnya, duduk di kelas 5 SD. Dika kelas 3, Sasa baru masuk kelas 1, dan si bungsu, Aldi, masih belum sekolah. Ibu Sari harus membayar buku, iuran bulanan, seragam yang sudah kekecilan. Semua serba darurat. Ia menjahit sendiri seragam bekas Rini untuk dipakai Sasa. Sepatu disambung dengan lem. Kadang ia menangis sendiri di kamar mandi saat anak-anak tertidur. Tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak ada tempat mengeluh. Ia tidak ingin anak-anak tahu betapa beratnya beban yang ia tanggung. Di depan mereka, Ibu Sari selalu tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Setiap pagi pukul 3, Ibu Sari sudah bangun. Ia menyiapkan air panas, menanak nasi, lalu berangkat ke pasar ketika langit masih gelap. Ia menumpang becak tetangganya dengan membayar 1.000 perak. Sesampainya di pasar, ia memulai harinya dengan bersih-bersih lapak, menyusun sayuran, dan menanti pembeli dengan sabar. Persaingan antar pedagang cukup keras. Beberapa iri padanya karena pembelinya mulai banyak. Pernah suatu hari, dagangannya disabotase. Kangkung yang sudah ia siangi dilempar ke got oleh seseorang. Saat itu, Ibu Sari hanya duduk diam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia memilih tidak membalas. "Kalau saya marah, siapa yang bantu saya jualan?" katanya pada diri sendiri. Setelah pasar bubar, ia pulang dengan sisa dagangan di keranjang. Kadang dibarter dengan beras, kadang dibawa pulang untuk dimasak. Sampai rumah, dia harus berganti peran. Jadi ibu, guru, tukang cuci, tukang jahit, dan teman curhat anak-anaknya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus bekerja. Di hari Minggu, saat tak ke pasar, ia mencoba menawarkan dagangan ke rumah-rumah. Ia bawa sayur dalam ember besar, keliling kompleks perumahan sederhana. Kadang diteriaki satpam, kadang diusir karena dianggap mengganggu. Tapi ada juga yang iba dan membeli. Pernah satu sore, Rini pulang dari sekolah sambil menahan tangis. Sepatunya copot di depan kelas, dan teman-temannya menertawakan. Ibu Sari memeluknya erat. "Maaf ya, Nak, sepatu baru nanti ya, kalau dagangan ibu laku banyak." Rini mengangguk. Ia tak protes. Justru dia mulai membantu. Setiap malam, dia membantu mencuci sayur, menyiapkan ikatan daun pisang, bahkan belajar menawar di pasar. Ibu Sari bangga, tapi juga sedih. Seharusnya anak-anaknya bisa menikmati masa kecil, bukan ikut memikirkan beban rumah tangga. Tiap minggu, hutang di warung dicatat lagi. Ada kalanya ia terpaksa pinjam ke koperasi simpan pinjam meski bunganya mencekik. Tapi tak ada pilihan lain. Ia harus terus hidup.
Desa mereka mulai memasuki musim hujan. Jalanan becek, pasar tergenang, dan dagangan sering basah. Beberapa kali ia jatuh terpeleset, kakinya luka, tapi tetap berjualan. Satu hari, Aldi demam tinggi. Ibu Sari tak punya cukup uang untuk ke dokter. Ia hanya bisa mengompres, memberi air hangat, dan berdoa. Di tengah semuanya, ada pula suara-suara sinis. Percuma juga sekolah tinggi-tinggi, kalau ujung-ujungnya jualan kayak ibunya. Atau, mau jadi apa sih anak-anaknya nanti? Makan aja susah. Ibu Sari mendengarnya, tapi dia diam. Dia tahu, tak semua orang bisa mengerti perjuangan seorang ibu. Ia hanya punya satu keyakinan yang terus ia ulang-ulang dalam hati. Asal anak-anak sekolah, asal mereka tidak putus sekolah, ibu tidak apa-apa di sini. Keyakinan itu yang membuatnya tetap berdiri, meski hidup rasanya semakin berat. Dan setiap malam, meski tubuhnya remuk, Ibu Sari akan memandangi wajah anak-anaknya yang tertidur. Wajah-wajah kecil yang memberi arti pada segala perjuangannya. Dalam diam, ia berkata dalam hati, "Besok kita coba lagi, ya." Tahun itu, musim hujan datang lebih panjang dari biasanya. Hujan turun hampir setiap hari, membuat pasar lengang dan dagangan Ibu Sari tak laku. Sayuran layu sebelum sempat disentuh pembeli. Ia semakin sering pulang dengan keranjang penuh. Setiap langkah pulang dari pasar adalah langkah berat dengan kaki dan hati yang sama-sama basah. Di rumah, kondisi tak jauh berbeda. Atap bocor di beberapa sudut. Ember dan baskom berjejer untuk menampung air. Kadang, tikar tempat mereka tidur ikut basah. Aldi mulai batuk-batuk, Rini demam. Ibu Sari panik tapi tak bisa berbuat banyak. Uang hanya cukup untuk membeli obat warung dan bubur instan. Hari-hari itu, semangat Ibu Sari mulai goyah. Ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan aku kuat begini? Pagi-pagi ia sering terdiam di dapur, menatap api kompor yang kecil. Badannya makin kurus. Kakinya sakit, punggungnya sering nyeri karena terlalu lama membungkuk. Kadang ia berpikir untuk berhenti saja. Mungkin ia bisa jadi pembantu rumah tangga di kota. Mungkin ada jalan lain yang lebih cepat. Tapi setiap kali ia membayangkan meninggalkan anak-anak, hatinya mencelos. Siapa yang akan bangunkan mereka pagi-pagi? Siapa yang akan antar Sasa ke sekolah? Siapa yang akan peluk Aldi saat menangis malam-malam karena mimpi buruk? Suatu pagi, uangnya benar-benar habis. Tidak ada sayuran untuk dijual, tidak ada beras di rumah, bahkan tidak ada minyak untuk menggoreng tempe. Ibu Sari hanya duduk di lantai dapur, memeluk lututnya. Air matanya jatuh satu-satu. Ia sudah tidak kuat. Rasanya ingin menyerah saja. Menyerah dari semua mimpi dan janji pada dirinya sendiri. Rini, yang sudah bisa membaca gelagat ibunya, menghampiri pelan. Ia duduk di sebelah ibunya dan menyandarkan kepala di bahu perempuan itu. "Bu, kalau ibu capek, gak apa-apa. Aku bisa bantu lebih banyak kok. Aku bisa bantu jualan nanti pas pulang sekolah." Ibu Sari hanya membalas dengan pelukan. Air matanya tak tertahan. Rasa lelahnya seakan diwakili oleh suara kecil Rini. Malam itu, Ibu Sari benar-benar berdoa dengan suara. Ia sujud lama sekali, menangis di sajadah yang basah oleh air matanya. Ia mengadu pada Tuhan, memohon agar diberi jalan. Ia tidak minta kaya, tidak minta rumah besar. Ia hanya ingin bisa makan besok dan menyekolahkan anak-anaknya. Keesokan paginya, entah dari mana datang kekuatannya, Ibu Sari kembali ke pasar. Ia menjual apa saja yang bisa dijual, termasuk singkong rebus dan pisang dari kebun tetangga. Satu persatu dagangannya laku. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli 2 liter beras. Tapi ujian belum selesai. Di akhir bulan, Pak RT datang membawa kabar bahwa kontrakan mereka harus segera diperbaiki atau akan dibongkar. Pemilik rumah tak mau lagi menunda. Jika tidak bisa membayar biaya perbaikan atau pindah, mereka harus pergi dalam 2 minggu. Ibu Sari seperti tertimpa langit. Ia duduk lemas. Kemana lagi ia harus membawa anak-anaknya?
Ia tak punya sanak saudara di kota. Rumah orang tuanya di desa pun sudah lama dijual untuk biaya berobat almarhum suami. Ia mencoba meminjam uang lagi ke koperasi, tapi ditolak. Hutangnya yang lama belum lunas. Ia bahkan mencoba menjual cincin kawin satu-satunya, tapi harganya tidak seberapa. Saat itu, untuk pertama kalinya, Ibu Sari merasa benar-benar ingin menyerah. Ia merasa tidak berguna. Ia merasa doanya tidak didengar. Ia merasa semua kerja kerasnya tak menghasilkan apa-apa. Namun di malam yang sama, ketika ia melihat anak-anaknya tidur berdesakan di tikar yang mulai berjamur, ia tahu satu hal, dia tidak bisa menyerah. Karena jika dia menyerah, siapa lagi yang akan memperjuangkan anak-anak itu? Hari berikutnya, Ibu Sari kembali ke pasar dengan semangat yang rapuh. Tapi di matanya ada sisa api kecil. Ia mulai berpikir lebih keras, bukan hanya kerja keras. Ia mulai mengatur strategi, mencari celah. Ia menanyakan harga grosir langsung ke petani. Ia belajar mencampur sayur mayur dengan sedikit buah yang bisa dia dapat dari kebun warga. Tetap berat. Tapi dari situ, ia sadar bahwa kadang hidup memberi tekanan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Dan saat seseorang berada di ujung keputusasaan, satu langkah kecil saja bisa jadi awal perubahan. Meski rasa ingin menyerah itu belum hilang sepenuhnya, Ibu Sari sudah memilih untuk terus jalan. Walau pelan, walau merangkak. Karena bagi seorang ibu, menyerah bukan pilihan yang bisa ditulis di dalam kamus hidupnya. Hari itu, langit masih mendung, tapi Ibu Sari memaksakan diri untuk tetap ke pasar. Ia hanya membawa 2 ikat bayam, beberapa batang serai, dan 1 kantong kecil cabai rawit. Tak banyak, tapi cukup untuk sekadar menunjukkan bahwa dia belum menyerah. Saat sedang membereskan dagangannya yang kecil itu, seorang ibu muda berhenti di depannya. Wajahnya ramah, mengenakan pakaian rapi dan membawa keranjang belanja kain. "Bu, ini daun singkongnya segar sekali. Beli dari mana?" tanyanya. Ibu Sari menjelaskan, daun singkong itu ia petik sendiri dari pekarangan tetangganya yang mengizinkan. Ibu muda itu membeli hampir semua dagangannya. Ia tersenyum dan berkata, "Besok saya kesini lagi ya, Bu. Sayurnya enak buat masak di rumah." Itu pertemuan pertama Ibu Sari dengan Bu Rina, pelanggan setianya yang kelak menjadi titik balik dalam hidupnya. Bu Rina ternyata adalah seorang guru di sekolah swasta. Ia kerap datang ke pasar, memilih membeli dari pedagang kecil. Minggu berikutnya, Bu Rina datang lagi. Kali ini membawa teman-teman guru lainnya. Mereka sengaja membeli dari lapak Ibu Sari, bahkan menawarkan pesanan khusus. Salah satunya memesan kangkung, yang biasanya sulit didapat segar di pasar. Ibu Sari mulai berpikir. Ia kemudian bekerja sama dengan petani kecil di desa sebelah yang biasa membawa hasil panen ke pasar. Setiap pagi, ia ambil beberapa ikat kangkung, bayam, dan daun pepaya. Ia bungkus rapi, beri label kecil buatan Rini, sayur segar Ibu Sari. Pesanan makin banyak. Tidak hanya sayur, beberapa orang mulai memesan bumbu dapur, seperti lengkuas, daun salam, dan serai. Ibu Sari pun menyusun paket-paket kecil, paket tumis, paket sayur asem, bahkan paket soto. Semua dengan harga terjangkau. Ia tidak mengambil untung besar, yang penting laku. Pelanggan mulai berdatangan bukan karena kasihan, tapi karena dagangannya memang bagus. Ia mulai dikenal sebagai ibu sayur paket di kalangan guru dan ibu-ibu rumah tangga kompleks perumahan terdekat. Suatu hari, Bu Rina menawarkan sesuatu yang mengejutkan. "Bu, sekolah kami lagi butuh tenaga kebersihan. Bukan pekerjaan besar, tapi jam kerjanya bisa disesuaikan, dan ibu boleh bawa sayuran juga untuk dijual di kantin." Ibu Sari tertegun. Ia tak menyangka dari menjual sayur, ia bisa mendapat pekerjaan tetap. Setelah berdiskusi dengan anak-anak, ia menerima tawaran itu. Jam kerjanya dimulai pukul 10 pagi sampai 2 siang. Ia tetap bisa ke pasar pagi-pagi, lalu ke sekolah, dan pulang sebelum sore. Gaji bulanan tidak besar, tapi stabil. Lebih penting lagi,
ia bisa menjual langsung ke guru-guru dan staf sekolah. Dengan pekerjaan baru itu, ia mulai punya simpanan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli buku baru untuk Rini dan Dika. Ia juga mulai menabung untuk membayar perbaikan kontrakan agar tidak terus-terusan diancam pindah. Satu malam, ketika mereka sedang makan malam sederhana, nasi, tempe goreng, dan sayur bening, Rini bertanya, "Bu, apa Ibu pernah nyangka hidup kita bisa agak ringan begini?" Ibu Sari tersenyum. "Ibu nggak nyangka apa-apa, Nak. Ibu cuma nggak pernah berhenti jalan. Ternyata Tuhan kasih kita cahaya juga. Ya, perubahan itu mungkin kecil. Mereka masih tinggal di rumah sempit, masih harus hemat dalam segala hal. Tapi di rumah itu kini ada harapan. Ada tawa kecil anak-anak. Ada semangat baru setiap pagi. Ada rasa percaya bahwa selama terus bergerak, pasti ada pintu yang terbuka." Yang paling membahagiakan bagi Ibu Sari adalah ketika Dika, yang sempat mengalami penurunan nilai karena sering absen, mulai naik peringkat lagi. Ia bahkan terpilih mewakili sekolah untuk lomba matematika. "Bu, Dika dapat juara 2 lomba kemarin," ujar Rini suatu sore sambil menunjukkan sertifikat kecil dari sekolah. Mata Ibu Sari berkaca-kaca. Ia peluk Dika erat. "Nak, Ibu nggak bisa beliin hadiah mahal, tapi Ibu janji akan terus temani kalian sampai jadi orang pintar." Sejak hari itu, Ibu Sari tak lagi merasa sendirian. Ia punya pelanggan yang peduli, pekerjaan yang memberinya semangat baru, dan anak-anak yang makin hari makin mengerti arti perjuangan. Dalam hati, ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi sekarang ia tahu, setiap langkah kecil punya arti. Setiap tetes keringatnya perlahan mulai berubah jadi sesuatu. Cahaya kecil harapan itu bukan hanya menerangi hidupnya, tapi juga memberi arah ke masa depan. Dan yang lebih penting, untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Ibu Sari kembali berani bermimpi. Pagi-pagi buta, Ibu Sari sudah di dapur. Kompor menyala, air mendidih, dan wajan mulai mengeluarkan aroma tumis bawang. Rini dan Dika membantu membungkus sayur-sayuran, sementara Sasa menyiapkan label kecil buatan tangannya. Setiap paket diberi nama dan tulisan tangan sederhana. "Terima kasih sudah membantu Ibu Sari." Sejak bekerja di sekolah, hari-hari Ibu Sari menjadi lebih padat. Tapi ia menjalaninya dengan semangat baru. Ia bangun pukul 3 pagi, ke pasar sebelum subuh, lalu berangkat kerja dengan keranjang dagangan di tangan kanan dan sapu di tangan kiri. Sepulang kerja, ia bereskan rumah, bantu anak-anak belajar, lalu tidur larut malam. Namun kali ini, rasa lelah yang dulu membuatnya ingin menyerah, kini berubah jadi bahan bakar. Ia merasa sedang mendaki. Capek, tapi tahu kemana arahnya. Satu pagi, Bu Rina menawari ide lain. "Bu, gimana kalau Ibu coba titip jualan di kantin? Banyak anak suka jajanan sehat. Ibu bisa bikin pepes tahu atau kue basah, mungkin." Ibu Sari berpikir. Ia belum pernah membuat jajanan, tapi mencoba tidak ada salahnya. Ia mulai eksperimen dengan resep dari mendiang ibunya. Kue apem gula merah, bolu kukus, dan pisang aroma. Rasa belum sempurna, tapi ia belajar dari komentar guru dan anak-anak. Setiap sore, dapur kecil itu penuh aroma kue. Dika dan Aldi bantu bungkus, Rini bantu mencatat pesanan. Dari situ, Ibu Sari mulai mengatur pembagian waktu dan tugas. Anak-anak tidak hanya membantu, tapi juga belajar tanggung jawab. Pemasukan perlahan bertambah. Tak besar, tapi stabil. Ia bisa bayar uang sekolah tepat waktu, beli buku tambahan, bahkan sesekali belikan es krim untuk anak-anak di akhir bulan. Namun perjuangan tak berhenti di situ. Sekolah Dika mengumumkan bahwa ada program persiapan masuk SMP favorit. Biayanya tidak murah. Rini juga mulai bicara soal les tambahan, karena ia ingin masuk SMA negeri unggulan. Hati Ibu Sari campur aduk. Ia ingin bilang ya, tapi dompetnya belum tentu setuju. Akhirnya, ia putuskan bicara jujur pada anak-anak. Kalau kita mau terus maju, kita harus pintar bagi waktu dan uang. Ibu bakal usaha lebih keras, tapi kalian juga harus usaha lebih rajin.
Mereka semua mengangguk. Bukan karena terpaksa, tapi karena mereka sudah mulai paham. Ini perjuangan bersama. Ibu Sari mulai mencari cara untuk menambah penghasilan. Ia tanya ke pedagang lain, belajar cara memilih sayur berkualitas, bahkan mulai coba jualan online lewat bantuan Bu Rina. Rini yang mengajari cara memotret dagangan dengan kamera ponsel tua mereka, mengunggahnya ke grup ibu-ibu RT dan guru. Responsnya mengejutkan. Banyak yang pesan. Bahkan ada satu koperasi guru yang ingin langganan tiap minggu. Kini, selain di pasar dan sekolah, Ibu Sari juga melayani pesanan antar. Ia gunakan sepeda pinjaman tetangga untuk kirim ke kompleks sekitar. Rini dan Dika gantian bantu di akhir pekan. Kadang, Aldi ikut juga, duduk di boncengan sambil bawa tas isi kue. Sore hari, rumah kontrakan mereka tak lagi sunyi. Anak-anak belajar sambil bercanda. Ibu Sari menyiapkan pesanan sambil bersenandung kecil. Satu malam, Rini mendekat sambil membawa kalender. "Bu, tahun depan aku lulus SMP. Aku mau coba masuk SMA 2, yang di kota. Katanya beasiswanya banyak." Ibu Sari menatap wajah putrinya, yang kini semakin mirip dirinya saat muda. Ia tahu itu bukan impian yang murah, tapi ia juga tahu, mimpi harus diizinkan tumbuh. "Coba saja, Nak. Kita usaha bareng-bareng." Hari-hari berlalu dengan kerja keras yang tak putus. Ibu Sari jatuh sakit sekali, karena kecapean. Tapi begitu sembuh, ia kembali bekerja seperti biasa. Ia bilang pada anak-anak, "Kalau ibu diam, dapur kita juga diam." Perjuangannya makin terlihat hasilnya. Dika masuk SMP negeri favorit, Rini diterima di SMA impiannya lewat jalur prestasi, dan Aldi mulai aktif lomba menggambar di sekolah. Sasa, si bungsu, makin lancar membaca dan sudah bisa bantu ibu menuliskan daftar belanja. Perjuangan Ibu Sari belum selesai. Tapi kini ia punya ritme, punya tujuan, dan yang terpenting, punya kepercayaan bahwa kerja keras, kalau dilakukan dengan hati, akan membawa hasil. Dalam diam, ia mulai menulis mimpi-mimpi kecil di kertas yang ditempel di dinding dapur. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat. Di antara tulisan itu ada satu yang paling besar. "Keempat anakku jadi sarjana." Kini, perjuangan itu bukan lagi soal bertahan hidup, tapi tentang mewujudkan janji seorang ibu, bahwa tak ada mimpi anak-anaknya yang terlalu tinggi, selama ia masih bisa berdiri. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Hujan turun nyaris setiap hari, kadang sejak malam sampai pagi. Pasar tradisional tempat Ibu Sari berjualan jadi becek dan tergenang. Lapaknya yang hanya beratapkan terpal mulai bocor di sana-sini. Suatu pagi, saat hujan mengguyur deras dan petir menyambar tanpa ampun, Ibu Sari tetap nekat ke pasar. Ia membawa dagangan dalam kantong plastik besar, menutupinya dengan kain bekas jas hujan. Tapi pagi itu, pembeli sepi. Orang-orang malas keluar rumah. Sayurannya basah, sebagian mulai layu. Sepulang dari pasar, di depan rumah kontrakan, ia menemukan kejutan buruk. Genteng rumah bocor, air hujan mengucur deras dari langit-langit dapur. Kasur basah, baju sekolah anak-anak lembab, bahkan sebagian bahan makanan ikut terendam. Ibu Sari terduduk di depan pintu, memegangi kepalanya. "Ya Allah, kenapa harus sekarang?" Anak-anak ikut panik. Dika dan Aldi mencoba menghalau air dengan ember. Rini menjemur baju seadanya di tali jemuran yang sudah penuh. Sasa menangis karena mainannya basah. Hari itu terasa seperti mimpi buruk. Seolah belum cukup, beberapa hari kemudian, sepeda pinjaman yang biasa Ibu Sari pakai untuk mengantar pesanan hilang. Dicuri saat ia menaruhnya sebentar di luar saat mengantar sayuran ke rumah pelanggan. Ibu Sari syok. Ia merasa seperti kehilangan kaki. Tanpa sepeda, ia harus mengantar pesanan dengan berjalan kaki. Jarak yang dulu bisa ditempuh 15 menit kini jadi 45 menit. Tubuhnya kelelahan, dan waktu istirahat semakin sedikit. Di sekolah, kantin tempat ia menitip dagangan mulai sepi karena banyak siswa libur karena flu dan demam.
Jajanan buatannya tidak laku seperti biasanya. Beberapa bahan terbuang. Ibu Sari mulai merasa sesak. Uang tabungan terkuras untuk perbaikan atap. Tagihan listrik membengkak karena hujan terus-menerus membuat mereka harus menyalakan lampu siang malam. Ia mulai dihantui rasa takut lama. Bagaimana kalau semuanya jatuh lagi? Anak-anak melihat perubahan itu. Ibu mereka jadi lebih sering diam. Tidak lagi bersenandung di dapur. Tidak lagi tersenyum saat menyiapkan sarapan. Mereka tahu, Ibu Sari sedang sangat lelah. Suatu malam, ketika semua anak sudah tidur, Ibu Sari duduk di pojok dapur, memandangi sisa dagangan yang tak laku. Tangannya gemetar. Ia menulis di buku kecil miliknya, bulan ini mungkin paling berat. Tapi ibu tidak boleh jatuh. Karena anak-anak percaya pada ibu. Keesokan harinya, saat sedang menyapu halaman sekolah, Bu Rina menghampiri. Bu, saya lihat ibu agak pucat. Sudah periksa ke dokter? Ibu Sari hanya tersenyum, mencoba menepis rasa lelah. Tapi Bu Rina peka. Ia tahu ada yang tak beres. Beberapa guru mulai mengumpulkan uang secara diam-diam untuk membantu. Mereka tidak ingin Ibu Sari merasa dikasihani. Jadi mereka menyamar dalam bentuk pesanan besar untuk acara sekolah. Hari itu, Ibu Sari menerima pesanan 50 bungkus kue basah dan 30 pepes tahu. Ia bingung, tapi senang. Anak-anak ikut membantu semalaman. Keesokan paginya, meski belum pulih betul dari kelelahan, Ibu Sari berangkat mengantar pesanan dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah acara selesai, salah satu guru memberi amplop kecil. Ini dari panitia, Bu. Terima kasih ya. Dalam amplop itu, ada uang lebih dari cukup untuk membeli sepeda bekas dan memperbaiki beberapa bagian rumah yang rusak. Ibu Sari menangis di sudut sekolah. Bukan karena uang itu, tapi karena rasa hangat dari orang-orang yang diam-diam peduli. Cobaan itu perlahan mulai reda. Hujan masih turun, tapi atap rumah sudah lebih kuat. Anak-anak belajar menyesuaikan diri. Mereka belajar menyimpan buku dalam plastik, tidur beralas tikar jika kasur basah, dan menyalakan semangat meski lampu padam. Ibu Sari sadar satu hal, cobaan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Di tengah kesulitan, ia menemukan bahwa anak-anaknya mulai tumbuh jadi pribadi tangguh. Rini menenangkan adik-adiknya saat ibu mulai terlihat letih. Dika mulai mengerjakan PR sendiri tanpa disuruh. Bahkan Aldi mulai bisa mencuci piring dan menyapu. Malam-malam mereka kini diisi dengan doa bersama. Doa yang tidak lagi minta hal besar. Hanya permohonan agar diberi kekuatan menghadapi hari esok. Ibu Sari menatap langit-langit rumah yang kini sudah kering. Hatinya belum tenang sepenuhnya. Tapi ia tahu, mereka sudah melewati salah satu badai terbesar. Dan mereka masih utuh. Cobaan mungkin akan terus datang. Tapi kini ia tahu, selama mereka saling menjaga, tidak ada yang benar-benar tak bisa dilalui. Pagi itu, sinar matahari kembali menembus jendela rumah kontrakan Ibu Sari. Setelah berminggu-minggu diliputi awan gelap dan hujan tiada henti, matahari terasa seperti hadiah dari langit. Atap rumah yang sudah diperbaiki tidak lagi bocor, dan bau lembab mulai berganti dengan aroma seduhan teh hangat yang mengepul dari dapur kecil. Ibu Sari duduk di lantai, membersihkan daun bayam sambil sesekali memandangi anak-anaknya yang sedang bersiap ke sekolah. Rini mengikat rambut Sasa, Dika memeriksa buku-bukunya, dan Aldi membantu menyiapkan bekal. Suasana pagi itu begitu berbeda. Tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi penuh keluhan. Ada ketenangan baru di dalam rumah kecil itu. Perlahan-lahan, hidup mereka mulai menata diri. Sepeda bekas yang dibeli dari uang pesanan sekolah kini menjadi andalan Ibu Sari untuk mengantar dagangan. Ia tak lagi harus berjalan kaki jauh. Jam beker kecil yang dipasang di dapur membantu mengatur waktu agar semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Di pasar, pelanggan setianya mulai kembali. Bahkan ada beberapa wajah baru yang tertarik dengan paket sayuran siap masaknya. Mereka bilang, Ibu Sari ini kreatif, praktis banget kalau buat masak. Kata-kata sederhana itu membuat semangat Ibu Sari makin besar.
Pesanan dari sekolah pun berlanjut. Kini bukan hanya dari guru, tapi juga dari wali murid yang mengenalnya lewat acara sekolah. Beberapa memesan untuk acara arisan, pengajian, bahkan ulang tahun anak. Ibu Sari mulai berpikir untuk menabung demi membeli termos nasi dan panci besar agar bisa memasak dalam jumlah lebih banyak. Anak-anak semakin mandiri. Rini kini membantu membuat label untuk setiap paket dagangan. Ia tulis dengan spidol warna-warni, paket sayur segar, buatan Ibu Sari. Dika membantu merapikan stok sayuran dan kadang mencatat pengeluaran di buku kecil. Suatu malam, ketika listrik mati sebentar, mereka duduk di ruang tengah dengan cahaya lilin. Bukan dengan rasa takut seperti dulu, tapi dengan cerita dan tawa. "Ibu, kalau kita nanti punya rumah sendiri, kamar Dika boleh dekat dapur ya? Biar gampang ambil camilan," kata Dika sambil tertawa. Ibu Sari mengangguk, tertawa juga. "Boleh, tapi harus rajin bantu ibu masak." Rini menimpali, "Kalau Sasa nanti mau punya toko kue, gimana, Bu?" "Mau sekali, Nak, tapi harus pintar dulu, ya." Harapan-harapan itu seperti pelita kecil. Mereka tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuat malam-malam terasa lebih hangat. Ibu Sari mulai percaya bahwa mungkin mereka tidak akan selamanya tinggal di rumah kontrakan sempit ini. Mungkin suatu hari, mereka bisa punya rumah sendiri. Mungkin. Kesehatan Ibu Sari juga mulai membaik. Ia mulai menyempatkan diri untuk beristirahat siang meski hanya 1 jam. Ia tahu, tubuh ini tidak bisa terus dipaksa. Ia ingin tetap kuat mendampingi anak-anaknya hingga mereka sukses. Di sekolah, Dika menunjukkan peningkatan besar. Ia masuk 5 besar di kelas, dan gurunya memanggil Ibu Sari untuk memberi kabar gembira itu. Saat mendengar pujian itu langsung dari guru, Ibu Sari tidak bisa menahan air matanya. "Bu, Dika anak yang sangat gigih. Meski sering terlihat lelah, dia tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas. Dia anak yang membanggakan," ujar guru wali kelasnya. "Perjalanan belum selesai. Masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Tapi perlahan-lahan, semuanya terasa mungkin untuk dilalui." Ibu Sari belajar bahwa keberhasilan bukan datang tiba-tiba seperti hujan deras, tapi tumbuh perlahan seperti embun pagi yang mengisi dedaunan. Kini, setiap pagi adalah langkah baru. Langkah yang tidak selalu mudah, tapi selalu berarti. Ibu Sari tidak lagi hanya berjualan untuk bertahan hidup, tapi untuk membangun masa depan. Dan ia tahu, jika satu langkah bisa membawa mereka sedikit lebih dekat ke mimpi, maka ia akan terus melangkah, sejauh dan selama yang ia mampu. Hari itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Ibu Sari mengenakan daster terbaiknya, yang disetrika Rini malam sebelumnya. Rambutnya dikuncir rapi, dan di tangannya ada 2 keranjang berisi kue dan nasi kotak pesanan acara sekolah. Sejak pagi, anak-anak sudah membantu menyiapkan pesanan. Dika dan Aldi menyusun kotak dengan hati-hati agar tidak tumpah, sementara Sasa mengecek ulang label nama pelanggan yang sudah Rini tulis. Mereka seperti kru kecil dapur profesional, tertib dan kompak. Saat tiba di sekolah, suasana tampak berbeda. Ada tenda kecil di halaman, kursi disusun rapi, dan papan bertuliskan, "Hari Apresiasi Karyawan." Ibu Sari mengira itu hanya acara internal. Seperti biasanya, ia langsung menuju dapur sekolah untuk menyerahkan pesanannya. Tapi kemudian, Bu Rina menghampirinya dengan senyum lebar. "Bu Sari, jangan pulang dulu ya. Ibu ikut acara hari ini," katanya sambil menggandeng tangannya. Ibu Sari bingung. "Saya ikut, Bu? Tapi saya cuma..." "Justru itu, Bu. Ibu yang kami ingin apresiasi." Sebelum Ibu Sari sempat menjawab, ia sudah duduk di barisan kursi depan bersama beberapa staf sekolah lainnya. Guru-guru tersenyum ramah, beberapa wali murid mengangguk memberi salam. Ibu Sari merasa canggung, tapi ada rasa hangat yang mulai tumbuh di dada. Acara dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah. Ia menyebutkan satu persatu nama karyawan dan tenaga pendukung yang telah membantu sekolah selama ini. Ketika nama Ibu Sari disebut,
Semua orang bertepuk tangan. Ada yang bersorak kecil, ada yang berdiri memberi aplaus. Bu Sari bukan hanya ibu kantin atau penyedia makanan. Beliau adalah simbol ketekunan, semangat, dan cinta. Kami melihat perjuangan ibu setiap hari. Dan hari ini, kami ingin bilang, terima kasih, ujar kepala sekolah sambil menatap ke arah Ibu Sari. Ibu Sari menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah menyangka, perjuangan diam-diamnya selama ini dilihat dan dihargai. Yang selama ini ia lakukan hanya karena cinta dan tanggung jawab. Tapi hari itu, dunia memberinya tepukan di bahu. Bu Rina menyerahkan bingkisan kecil, sebuah plakat penghargaan dan amplop berisi bantuan pendidikan untuk anak-anak Ibu Sari. Ini dari para guru dan orang tua murid. Kami ingin membantu sedikit, agar anak-anak ibu bisa terus sekolah tanpa khawatir, katanya pelan. Ibu Sari tidak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk erat plakat itu, seolah takut itu akan menghilang jika ia melepaskannya. Di sudut matanya, ada haru, ada syukur, dan ada keberanian baru. Hari itu, Ibu Sari pulang membawa lebih dari sekadar keranjang kosong. Ia membawa pengakuan, kepercayaan, dan penghargaan yang tak pernah ia minta, tapi begitu tulus diberikan. Anak-anak menyambutnya di rumah dengan pelukan dan senyum bangga. Mereka kasih penghargaan ke ibu, tanya Rini, takjub. Iya, nak. Ibu juga dikasih uang bantuan untuk sekolah kalian. Sasa berseru, berarti kita bisa beli buku gambar baru. Ibu Sari mengangguk. Bisa, tapi tetap hemat ya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka makan malam dengan lauk yang lebih lengkap dari biasanya. Ada ayam goreng, tahu bacem, dan sambal kesukaan Dika. Bukan karena berlebihan, tapi sebagai bentuk syukur kecil atas rezeki yang datang dari arah yang tak disangka. Penghargaan itu menjadi titik penting. Tidak hanya memperkuat semangat Ibu Sari, tapi juga memperluas jangkauan usahanya. Beberapa guru mulai menyarankan agar Ibu Sari membuka layanan pesan antar untuk lingkungan sekitar sekolah. Rini membantu membuat brosur sederhana dan menyebarkannya ke beberapa komplek perumahan. Pesanan pun bertambah. Ibu Sari mulai dibantu oleh 2 tetangga sesama ibu rumah tangga. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Ia belajar mempercayai orang lain, dan bersama mereka, membangun sistem kerja kecil yang lebih teratur. Kini, dapur rumah kontrakan mereka sering dipenuhi aroma masakan dari pagi hingga sore. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan kerja keras dan kasih sayang. Mereka tahu, penghargaan itu bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari tanggung jawab baru. Ibu Sari menyadari bahwa mungkin ia bukan siapa-siapa di mata dunia luas. Tapi di lingkungan kecilnya, ia telah menjadi inspirasi. Dan itu, bagi Ibu Sari, lebih dari cukup. Beberapa tahun telah berlalu sejak Ibu Sari pertama kali menjual 2 ikat bayam dan beberapa batang serai di sudut pasar. Kini, ia memiliki usaha catering rumahan yang dikelola bersama 3 tetangganya dan 2 anaknya yang sudah dewasa, Rini dan Dika. Dapur kontrakan sederhana mereka telah berubah menjadi dapur usaha. Lemari es besar berdiri di sudut ruangan, kompor gas 2 tungku digantikan dengan 4 tungku, dan ada rak berisi bahan makanan yang tertata rapi. Meja makan yang dulu menjadi tempat belajar dan makan kini dipenuhi pesanan kotak nasi, kue, dan paket sayur siap masak. Rini lulus dari Fakultas Ekonomi dengan predikat cum laude. Dika, yang dulu sempat terhambat karena biaya, akhirnya berhasil menyelesaikan kuliahnya di jurusan matematika dan kini menjadi guru privat dan freelance content creator edukasi. Sasa sudah SMA dan bercita-cita menjadi dokter. Aldi, si bungsu, kini duduk di bangku SMP dan terkenal di sekolah karena rajin dan pandai menggambar. Suatu hari, Rini membawa kabar yang membuat Ibu Sari tak bisa berkata-kata. Bu, aku diterima kerja di bank. Dan mereka bilang aku bisa bantu urus kredit usaha kecil menengah. Aku langsung kepikiran ibu. Ibu Sari menatap putrinya dengan mata berbinar. Kamu bantu orang lain seperti ibu dulu, ya? Rini mengangguk. Bukan cuma bantu, Bu.
Aku mau cerita ke mereka, kalau ada satu ibu penjual sayur yang bisa nyekolahin anak-anaknya sampai sarjana, asal diberi kesempatan. Usaha catering Ibu Sari makin dikenal. Ia tidak hanya melayani lingkungan sekolah, tapi juga kantor kecamatan dan puskesmas. Setiap akhir pekan, ia melayani pesanan tumpeng dan prasmanan untuk hajatan warga. Bahkan, salah satu pelanggan tetapnya adalah camat baru yang gemar nasi pecel buatan Ibu Sari. Malam hari, setelah semua pesanan selesai, keluarga itu sering duduk bersama di teras sempit rumah kontrakan mereka yang kini tampak lebih rapi. Mereka berbagi cerita, bercanda, dan sesekali mengenang masa-masa sulit. "Ingat nggak waktu kita cuma punya satu telur buat dibagi 4? Tanya Dika sambil tertawa. Sasa mengangguk. "Aku selalu kebagian kuningnya karena paling kecil." Ibu Sari tertawa pelan, air matanya menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu dalam. Dulu ibu nggak tahu caranya jadi ibu yang sempurna. Ibu cuma tahu satu, jangan berhenti. Suatu hari, sebuah surat datang dari Dinas Koperasi Kabupaten. Mereka mengundang Ibu Sari sebagai pembicara tamu dalam pelatihan wirausaha perempuan. Rini yang membacakan surat itu, sambil tertawa geli. "Ibu," mereka bilang, "ibu, pengusaha inspiratif. Gimana rasanya?" Ibu Sari hanya geleng-geleng. Rasanya kayak orang mimpi. Dulu ibu mikir, bisa makan 3 kali sehari aja udah hebat. Di acara itu, Ibu Sari berbicara dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan. Ia bercerita tentang kehilangan, tentang bangkit dari nol, tentang dagangan kecil yang akhirnya menjadi jalan pendidikan anak-anaknya. Banyak peserta menangis, terharu, dan beberapa datang menghampirinya seusai acara untuk meminta saran. Setelah acara, seorang perempuan parubaya menghampiri Ibu Sari. "Bu, saya juga jualan sayur. Tapi saya minder karena orang suka remehkan. Tapi dengar cerita ibu, saya jadi semangat lagi." Ibu Sari menggenggam tangannya. "Jangan malu, Bu. Kita ini bukan sekadar penjual sayur. Kita ibu-ibu yang berjuang demi masa depan anak-anak. Itu pekerjaan paling mulia." Setelah acara itu, nama Ibu Sari mulai dikenal luas di daerahnya. Beberapa media lokal menulis kisahnya. Ia bahkan diundang dalam talk show radio. Tapi ia tetap sederhana. Masih bangun jam 4 pagi, masih belanja ke pasar, masih mencicipi masakan satu persatu sebelum dikemas. Kesuksesan itu bukan soal kaya, katanya suatu malam pada anak-anaknya, tapi soal bisa berdiri di tempat yang dulu kita pikir nggak mungkin. Ibu Sari mungkin tidak punya rumah mewah atau mobil, tapi ia punya sesuatu yang lebih besar. 4 anak yang berhasil mengubah takdir mereka sendiri, dan hidup yang penuh makna hasil dari kerja keras, air mata, dan cinta tanpa syarat. Dari sudut pasar tradisional hingga panggung wirausaha daerah, Ibu Sari menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil selama masih ada semangat untuk berjuang. Dan bagi siapapun yang mengenalnya, satu hal pasti, Ibu Sari bukan hanya penjual sayur. Ia adalah bukti nyata bahwa cinta seorang ibu bisa menaklukkan dunia. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit desa. Angin membawa aroma tanah basah dan wangi masakan dari dapur kecil di rumah kontrakan Ibu Sari. Meski hari libur, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Tapi kali ini, ada suasana berbeda. Ibu Sari duduk di ruang tamu yang sudah dirapikan Rini dan Sasa sejak pagi. Meja kecil di depannya dihiasi taplak baru dan seteko teh manis hangat. Di luar, beberapa orang dari dinas koperasi dan media lokal sudah berdatangan. Hari itu, Ibu Sari akan diwawancarai untuk program Perempuan Pelopor Daerah. Sambil menunggu giliran, ia menatap foto lama di dinding. Foto hitam putih suaminya yang sudah lama berpulang. Di sebelahnya, ada foto keluarga. Ibu Sari dikelilingi 4 anaknya yang kini tumbuh dewasa. Wajahnya memancarkan kelelahan sekaligus kebanggaan. Saat wawancara dimulai, Ibu Sari bercerita seperti biasa, dengan sederhana, jujur, dan tanpa dibuat-buat. Ia bercerita tentang suaminya, tentang malam-malam panjang yang dilalui dengan air mata,
Tentang keberanian menjajakan sayur pertama kali, tentang ketakutan tak bisa membayar SPP anak-anak, hingga akhirnya satu persatu berhasil lulus sarjana. Wartawan yang mewawancarai beberapa kali terdiam. Tidak semua kisah harus dramatis, tapi kisah Ibu Sari punya daya yang berbeda. Ada kekuatan dalam kesahajaan, dan ada harapan dalam kerja keras yang konsisten. Setelah tayangan itu disiarkan di televisi lokal dan media sosial, banyak yang menghubungi Ibu Sari. Ada yang minta resep masakan, ada yang ingin belajar memulai usaha, bahkan ada yang hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kisahnya membuat mereka tidak jadi menyerah. Seorang mahasiswa di kota lain menulis di kolom komentar, "Saya hampir putus kuliah karena tidak sanggup bayar uang semester. Tapi setelah menonton cerita Ibu Sari, saya jadi ingat ibu saya di rumah. Saya lanjutkan kuliah, Bu. Terima kasih." Ibu Sari membaca komentar itu sambil menahan tangis. Ia tak menyangka perjuangan kecilnya bisa sampai sejauh itu, menjangkau hati-hati yang sedang rapuh. Suatu hari, Rini mengajak Ibu Sari datang ke kampusnya untuk menjadi pembicara dalam acara seminar wirausaha. Auditorium penuh oleh mahasiswa dan pelaku UMKM muda. Saat Ibu Sari naik ke panggung, tepuk tangan panjang menggema. Ia berdiri di hadapan ratusan orang, mengenakan kebaya sederhana dan kerudung polos. "Dulu saya cuma tahu satu hal, kalau saya menyerah, anak-anak saya akan ikut jatuh. Maka saya terus berdiri, walau kadang sambil merangkak," katanya, pelan tapi tegas. Setelah acara, seorang mahasiswi menghampirinya. "Bu, saya juga dibesarkan sama ibu tunggal. Saya malu dulu, tapi sekarang saya bangga. Terima kasih sudah jadi contoh buat saya." Hari demi hari, Ibu Sari mulai diundang ke berbagai tempat, balai desa, sekolah-sekolah, bahkan ke acara radio nasional. Tapi ia tak pernah berubah. Ia masih berangkat subuh ke pasar, masih memasak dengan penuh cinta, dan masih menyapa tetangga dengan senyum hangat. Kini, rumah kontrakan mereka sudah dibeli dengan cicilan yang dibantu anak-anaknya. Tidak mewah, tapi nyaman dan penuh kenangan. Di ruang tamu, berdiri rak kecil berisi penghargaan dan plakat dari berbagai lembaga. Tapi Ibu Sari tak pernah memamerkannya. "Semuanya buat anak-anak," katanya, setiap kali ditanya tentang pencapaiannya. Suatu malam, saat duduk di teras bersama anak-anaknya, Ibu Sari berkata pelan, "Ibu nggak pernah mimpi bisa sampai sini. Tapi kalau bisa mengulang hidup, Ibu tetap pilih jalan yang sama. Karena dari jalan inilah, Ibu kenal arti cinta yang sebenarnya." Anak-anaknya memeluknya erat. Mereka tahu, semua yang mereka capai hari ini berdiri di atas pondasi cinta dan pengorbanan seorang ibu. Dan di mata mereka, Ibu Sari bukan hanya seorang penjual sayur. Ia adalah pahlawan sejati. Kisah Ibu Sari terus hidup, dari satu panggung ke panggung lain, dari satu hati ke hati lain. Ia menjadi bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari sudut pasar yang sederhana, dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berjuang. Dan di balik setiap keberhasilan, ada sosok seperti Ibu Sari, yang tak dikenal banyak orang, tapi menginspirasi lebih dari yang ia bayangkan.